Okay, hello everyone. How are you today? I hope you are great, fantastic, and also amazing. Because today we are going to learn about grammar in English, that is about tenses. So, mastering the different tenses in English is essential for clear and effective communications. And in these presentations, we will explore the definitions, the formulas, and the examples of the key tenses to help you become a more confident and expressive to be an English speaker. Let's start with the basics of tenses. The definitions of tenses. Tenses are verbs, form that indicate the time of an action or state of being past, present, or futures. Purpose of the tenses. Tenses provide important context about when something occurs, helping to organize and clarify our thoughts and statements. And mastering the tenses. Understanding the correct usage of tenses is crucial for accurate and natural sounding English. Jadi yang pertama adalah pengertian dari tenses. Tenses adalah, kalau dalam bahasa yang sangat simpel, tenses itu adalah aturan yang mengikat setiap kata kerja berdasarkan waktu penggunaannya atau berdasarkan dari aksi kata kerja tersebut. Apakah aksi tersebut dilakukan pada past atau masa lampau, present atau biasanya dilakukan, ataupun future, di mana pekerjaan itu masih akan dilakukan di masa yang akan datang. Kenapa kita harus belajar tentang tenses? Tujuan dari tenses di sini adalah untuk mengetahui kapan sesuatu itu terjadi, kemudian membantu kita juga untuk mengorganize dan mengklarifikasi tentang pikiran kita dan statement kita. Jadi yang paling penting adalah ketika kita membaca kalimat tersebut, kita akan tahu kapan kalimat tersebut terjadi, gitu. Nah, ketika kita belajar tenses itu juga untuk memahamkan kita tentang penggunaan dari grammar tenses itu sendiri untuk kita lebih akurat dan lebih natural lagi ketika kita ngomong bahasa Inggris begitu. Lanjut kepada simple present tense. The definitions. The simple present tense is used to express habitual actions, general truths or schedules. Jadi simple present tense ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu atau pekerjaan yang terjadi secara habitual, secara terus-menerus. Kemudian general truth, fakta, dan juga yang sudah terjadwal begitu. And the formula is subject plus verb plus s or es. Jadi rumusnya adalah subjek, kemudian kata kerjanya setelah subjek harus ditambahi dengan s dan es pada kata kerja dasar atau base form. And the examples: I eat breakfast every morning. Do you like pizza? She doesn't enjoy spicy food. Jadi penambahan s atau es ini harus ditambahkan ketika subjeknya itu she, he, dan it. Dan ketika subjeknya itu I, you, we, they, dia tidak boleh ditambahkan dengan s ataupun es. Seperti dalam contoh, I eat breakfast in every morning. Kalau subjeknya saya ganti she, jadi she eats breakfast every morning. Nah, kalau dalam kalimat interrogatif, do you like pizza? Do di sini itu ada ketika subjeknya I, you, we, they. Do you like pizza? Do I like pizza? Do they like pizza? Jadi do itu digunakan untuk pertanyaan yang subjeknya you, I, they. Kemudian she doesn't enjoy spicy food. Ini adalah bentuk negatif dari simple present tense. She kemudian ditambahkan dengan does not. Jadi does di sini she, he, it itu menggunakan does. Baru ditambahkan dengan not. She does not enjoy spicy food. Diingat-ingat bahwa ketika sudah does not atau does, berarti enjoy di sini tidak boleh ditambahkan lagi dengan s ataupun es. Lanjut kepada simple present continuous tense. The definitions of simple present continuous tense is to expresses an ongoing action happening now. Jadi
Simple present continuous tense ini adalah untuk mengekspresikan sesuatu yang sedang terjadi dan lagi proses, begitu. Formulanya atau rumusnya adalah subject plus to be. To be in simple present tense are three. The first one is am, and then is, and then are. Jadi am, is, are di sini adalah to be. Kemudian kata kerja plus verb present participle itu harus ditambah dengan ing. To be untuk I, subjek I adalah am. To be untuk subjek she, he, it adalah is. Dan kemudian to be untuk subjek they, we, you adalah are. Kemudian verbnya ditambah dengan ing. Contohnya di sini adalah I am writing a report. I di situ sebagai subjek, am adalah to be, writing adalah present participles. Verb present participles atau kata kerja berhubungan dengan ing. Are you listening to the lecture? Itu adalah bentuk dalam kalimat interrogatif di mana to be paling depan sendiri. Kalimat diawali dengan to be, kemudian diikuti dengan subjek dan kata kerja berhubungan dengan ing. She isn't working today. She di situ adalah subjek, kemudian diikuti dengan to be, is. Not adalah bentuk negatif. Work plus present participle. Work plus verb ing. Jadi working today. She isn't working today. Itu adalah bentuk dari simple present continuous tense. Lanjut ke simple present perfect tense. Simple present perfect tense indicates an action that has been completed before the present moment. Jadi present perfect tense ini terjadi ketika kalimatnya itu sudah terjadi barusan saja, begitu. Dan formulanya adalah subject plus have atau has, and then past participles atau biasanya subject ditambah dengan have atau has. Ketika subjeknya I, we, they, jadi tambahannya adalah have. Dan ketika subjeknya adalah she, he, it, jadi tambahannya adalah has. Past participle di sini adalah kata kerja bentuk ketiga. Contohnya pada kalimat positif, I have finished my homework. She has traveled to Europe. I di sini sebagai subjek, have adalah formulanya, finished adalah bentuk ketiga dari kata finish. She has traveled. For negative examples, I have not seen that movie. I di sini sebagai subjek, have adalah rumusnya not seen. Jadi setelah have ditambahkan dengan not untuk bentuk negatif, kemudian seen adalah bentuk bentuk kata kerja ketiga dari kata kerja awal adalah see. Begitu, I have not seen that movie. He has not written the report yet. For interrogative examples, have you been to the new restaurant? Has she completed the project? Have di sini itu ada di dalam awal kalimat, jadi mengawali kalimat kemudian diikuti dengan subjek. Kemudian been adalah kata kerja bentuk ketiga dari be. Have you been to the new restaurant? Kemudian has she completed? Has subjek kemudian completed. Completed adalah kata kerja bentuk ketiga dari complete, begitu. Do you understand, everyone? I hope you are understand enough because this is a very simple one. Simple present tense, simple present continuous tense, and simple present perfect tense. Simple present tense is about habitual action, subject plus verb, SES. Present continuous tense, subject plus to be plus verb, present participant atau kata kerja berimbang dengan in. And then simple present perfect tense adalah subject plus have atau has plus verb 3. Okay, simple tense review. Simple present tense, habitual actions, general truth, and schedules. Kemudian simple present continuous adalah sesuatu yang sedang terjadi atau ongoing actions that happening now. Ketika simple present perfect berarti actionsnya sudah completed before the present, barusan saja sudah terjadi. And then how to construct it? Identify tense, recognizing the appropriate tenses based on the context and meaning, and then use the correct formula, apply the proper grammar structure for each tense, and also construct the sentence seamlessly, incorporate tenses into clear, natural sounds English. Mastering English tenses. By understanding the definitions, formulas, and examples of the key English tenses, you will be able to communicate with greater clarity, precision, and nuance.
continued practice will solidify your command of these essential grammatical concepts. Jadi ketika kita sudah belajar tentang tenses dalam bahasa Inggris, kita akan lebih paham lagi, kita akan lebih natural lagi, kita akan lebih baik lagi untuk mengclarify, untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap lawan bicara kita tentang kapan terjadinya waktu yang sudah kita bicarakan, begitu. Thank you everyone, I think that's all. I hope you understand about my explanations. If you have any questions, please feel free to give any comments below the videos. Bye. Have a good day.